Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita sudah berlatih membuat artikel, kemudian juga membuat CV menggunakan template. Untuk video kali ini kita akan berlatih membuat surat resmi, teman-teman ya. Kita akan membuat surat resmi, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi surat resmi itu ada kopnya, kop organisasi, ada tanggalnya, tanggal suratnya, ada tujuan suratnya kepada siapa, kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal surat, kemudian ada isinya, kemudian ada penutupnya, dan ada tanda tangan pembuat suratnya, berikut tembusannya. Oke, kurang lebih kita akan membuat surat resmi dengan contoh seperti ini. Ini hanya contoh ya teman-teman. Ini hanya contoh. Jika ada kesamaan nama, logo, atau nomor telepon dan yang lain-lainnya, ini hanya kesamaan saja secara kebetulan. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman silahkan di pause video ini, kemudian di capture, kemudian nanti digunakan untuk teman-teman membuat isi atau contoh ini. Jadi nanti teman-teman silakan mencontoh ini dengan cara sekarang di pause videonya, kemudian di capture. Kurang lebih seperti ini isinya. Ya. Ini perlu saya bahas karena banyak orang yang kebingungan. Misalnya bagaimana cara menaruh logo, kemudian gimana mengatur header ini dengan logonya supaya pas, kemudian gimana mengatur bagian-bagian surat yang ini, kemudian bagaimana supaya surat ini bisa rapi, seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, silakan teman-teman bikin new dokumen. Oke, sudah. Setelah new dokumennya terbentuk, yang pertama dilakukan adalah setting ukuran lembar kerja atau ukuran kertas. Klik di layout, pilih size. Misalnya kita akan menggunakan kertas A4. Jadi sebaiknya diatur dulu sebelum kita editing. Kita atur dulu ukuran kertasnya. Oke, misalnya kita A4, kita pilih A4. Oke. Jika sudah, langkah kedua kita bikin kopnya. Nih teman-teman. Di sini ada dua bagian, kop berupa tulisan dan kop berupa gambar. Teman-teman siapkan dulu gambar ini, gambar logonya. Silakan mau pakai logo apapun untuk latihan, silakan bebas.
Jika teman-teman mencari logo di internet, usahakan logonya adalah logo yang bertipe .png yang transparan. Jadi di pinggir-pinggir tepiannya logo ini tidak ada gambar atau warna lagi. Oke, jika teman-teman sudah punya logonya, kita mulai dengan membuat kopnya. Untuk membuat kop yang tulisan, teman-teman bisa menggunakan text box. Klik di insert, kemudian klik text box, kemudian pilih simple text box. Oke, jika sudah teman-teman atur kira-kira dia di tengah sini sampai ujung sini kira-kira. Oke, jika sudah, teman-teman silahkan ketik tulisan ini yang sudah teman-teman capture tadi. Boleh disamakan atau kalau mau dimodifikasi juga tidak apa-apa. Oke, gini. Nah, jika sudah diketik seperti ini, teman-teman lakukan setting spasi di home, kemudian pada ribbon paragraph klik remove space after paragraph. Oke. Yang kedua, atur tata letak paragrafnya menjadi center. Yang ketiga, teman-teman atur besar huruf dan ketebalan. Misalnya di sini besar hurufnya 16 misalnya, huruf tebal. Kemudian yang ini misalnya 14, tebal juga. Ini misalnya 12. Kebetulan ini tebal semua ya, jadi kita tebalkan semua. Oke, jika sudah, teman-teman hilangkan garis luarnya. Caranya klik di garisnya sampai dia terpilih seperti ini, kemudian klik kanan, pilih format shape, kemudian pada line, teman-teman klik no line, kemudian close. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian jika kursornya masih di sini, kita pindahin ke bawah. Ini kita, kalau dia ikut turun, kita naikin aja ke atas lagi. Kemudian step yang kedua, teman-teman masukkan logo. Oke, cara memasukkannya, klik insert, pilih picture, kemudian cari logo di komputer. Teman-teman taruh di mana logonya, misalnya ini saya taruh di picture, maka klik picture, kemudian cari logonya, misalnya ini. Nah, kalau logonya terlalu besar, kita kecilin. Untuk mengecilkan, teman-teman klik yang paling pojok, kemudian geser ke tengah, seperti ini. Klik geser, sesuaikan ukurannya ya. Kemudian logo ini kita geser ke posisi cop sini, teman-teman. Nah, jika gambar ini susah digeser, teman-teman lakukan pengaturan dengan cara klik
di gambarnya, klik kanan, pilih wrap text, kemudian pilih yang in front of text. Nah, maka teman-teman bisa geser kemana aja. Oke, misalnya tempatkan di sini. Nah, oke. Kemudian jika dirasa jarak atas kertas, tepian kertas sampai ke sini terlalu lebar, teman-teman atur lebarnya dengan klik layout, kemudian margin, kemudian custom margin. Nah, topnya kita bikin 2. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada garis. Oke, maka step ketiga kita bikin garis dengan cara klik insert, pilih shape, pilih garis atau line. Kemudian taruh kursor di pojok kiri, usahakan ini urut dengan batas kiri supaya urut, kita view grid lines. Oke, kemudian kita klik lagi line, kemudian kita garis dari tepian sini sambil kita pencet shift sampai ujung sini, kemudian kita lepas, kemudian grid line-nya kita buang lagi. Oke, di contoh garisnya ada 2 garis, stylenya, style yang garis atasnya tebal, bawahnya tipis. Jadi kita atur garis ini supaya bisa seperti contoh dengan cara seleksi dulu garisnya, kemudian klik kanan, format shape, kemudian pilih compound type. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini, thick thin. Klik OK, colornya kita ganti hitam. Oke, karena belum kelihatan, maka kita tebalkan di width ini menjadi 4 poin misalnya. Kemudian kita close. Oke, selesai. Kemudian yang selanjutnya kita berikan tanggal dan kepada ini. Caranya kita bisa menggunakan lagi text box, klik insert, kemudian pilih text box, kemudian text box-nya kita geser ke pojok, kemudian kita push dalam tulisannya, kemudian kita tulis tanggalnya April 2020. Teman-teman silakan sambil dipraktekkan. Oke, seperti ini kira-kira. Jika tadi space-nya jauh, misalnya ada seperti ini, teman-teman blok dulu, kemudian remove space after paragraph. Jadinya seperti ini. Setelah ini jadi, klik di line-nya, kemudian format shape, kemudian line-nya ini kita pilih no line, kemudian kita close. Jadi seperti ini, teman-teman. Terus selanjutnya kita membuat ini, teman-teman, nomor, lampiran, dan hal. Caranya sama, kita bisa menggunakan text box. Kita atur urutnya kurang lebih di sini. Tadi nomor, lampiran, hal. Oke.
nomor lampiran H. Kemudian kita ketik titik 2 ini dalam posisi yang urut ya, yang dengan atasnya. Caranya di sini kita buang dulu ini spasinya biar nggak terlalu panjang, remove space. Nah, teman-teman bikin left tab di kira-kira posisi yang bisa urut adalah di sini misalnya. Maka teman-teman bikin left tab di sini, di ruler ini, dengan cara klik sekali, kemudian teman-teman pasin misalnya di sini. Udah klik di sini. Nah, setelah itu di nomor ini kita kursor letakkan di sebelahnya no ini, setelah huruf O, kemudian klik tab, kemudian teman-teman ketik titik 2 spasi, kemudian di lem juga sama, kita bikin left tab di tempat yang sama dengan yang tadi. Terus kursornya kita taruh di setelah P, kita pencet tab, kita klik titik 2. Nah, di sini lampirannya strip. Nah, di sini kita tulis lampirannya strip. Terus di hal juga sama, kita bikin left tab juga di sini. Sorry. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita tulis program percepatan. Tulis seperti ini ya. Perguruan tinggi, biar cepat saya copy. Oke, jika tulisannya ini belum urut dengan P yang di sini, teman-teman atur dengan cara geser hanging indent ini, posisikan mouse atau kursor di yang bagian bawah. Akan ada tiga bagian, yang atas first line indent, hanging indent, dan left indent. Nah, teman-teman klik yang hanging indent, kemudian digeser sampai urut dengan P. Jika susah, teman-teman bisa sambil pencet ALT gitu. Oke, sudah selesai. Sekarang hilangkan garisnya dengan cara yang sama, klik atau seleksi garis luar text box, kemudian klik kanan, klik format shape. Pada line kita pilih no line, kemudian kita close. Oke, selesai untuk dua bagian ini. Kemudian bagian selanjutnya, teman-teman ketik isi paragraf awal ini ya, silakan isi seperti ini, ketikkan. Untuk posisi awal teman-teman seperti ini ngisinya, jadi tidak perlu ada paragraf, tidak perlu ada alinea. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk menambahkan alinea, klik taruh kursor di sebelahnya M, kemudian pencet tab. Oke. Kemudian kita akan membuat isi bagian tengah.
Ini. Nah, jika ada isian seperti ini, supaya teman-teman tidak kesulitan dalam mengatur posisinya dan supaya urut tiap baris dengan baris sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan tab tabel. Ya. Caranya kita hitung dulu. Misalnya ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Kolomnya ada 1, 2, 3. 3 kolom. 4 baris, 3 kolom. Maka teman-teman di sini insert table 4 baris 3 kolom. Oke. Baris yang pertama diisi hari, tanggal. Yang kedua waktu. Yang ketiga tempat. Yang keempat acara. Nah, di kolom yang kedua ini kita ketik titik 2. Jadi posisi titik 2 nya kita taruh di sini. Ini juga bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan indent yang seperti yang di sini tadi. Cuman mungkin agak susah. Jadi saya sarankan pakai tabel. Terus kita lakukan pengisian. Untuk tempat ini teman-teman ketik seperti ini, kemudian setelah Jakarta ini teman-teman ketik atau pencet enter. Sedangkan untuk ini teman-teman ketik langsung, nggak usah dipencet enter. Oke, selanjutnya teman-teman perkirakan jarak ini sudah cukup atau terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, kita bisa dekatkan lagi. Oke, jika sudah, teman-teman klik tabelnya, kemudian klik kanan, klik tabel properties, klik border and shading, kemudian klik di garis ini supaya kita mau menghilangkan garis-garis tabelnya. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Jika teman-teman ingin ini urut dengan sebelah kirinya, teman-teman tinggal geser aja di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa urut. Untuk gesernya yang lebih halus sambil ditekan tombol ALT. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita ketik penutup yang ini. Oke, kita setting justify dan kita berikan alinea dengan menekan tombol tab. Jika ini kurang urut dengan atas, kita bisa geser ke kanan. Selanjutnya kita membuat ucapan terima kasih. Ya, sama, ini awalnya seperti ini, kemudian kita berikan alinea dengan cara menekan tombol tab. Oke.
Oke, selanjutnya kita membuat bagian penanda tangan. Penanda tangan dibuat bisa dengan cara text box lagi. Klik insert, kemudian klik text box. Nah, kita geser, kita sesuaikan seperti ini, kurang lebih. Terus kita tuliskan ini dari atas nama sampai nip. Oke, kita hapus, kita klik atas nama. Kita perhatikan teman-teman, untuk urutan hurufnya ini urut ke sini, ini berdiri sendiri. Maka yang kita atur adalah hanging indent. Jadi ini hanging indentnya kita geser ke sini misalnya. Nah, jika kurang atau terlalu panjang kita bisa geser lagi. Oke. Di sini kita tekan enter ya, teman-teman ya. Kemudian jika kursornya masih di sini, supaya bisa urut dengan K yang atasnya, kita tekan tab. Sama. Kemudian spasinya kita atur. Kita kasih nama dan nip. Kemudian kalau udah selesai kita atur lagi spasi seperti ini. Terus kita tebalkan. Oke, jika sudah, garisnya kita hilangkan. Oke, step terakhir kita masukkan tulisan tembusan. Ini tinggal tulis saja. Gak apa-apa kalau dia pindah kanan, kita tulis sesuai contoh. Kemudian kita atur di sini tidak ada spasi setelah enter, maka kita peluk dulu, kita remove space after paragraph. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Jika ini kita mau urutkan dengan G, maka di sini di indent, hang indent, kita geser. Sorry.
terus kita pencet tab. Seperti ini teman-teman. Sudah selesai surat kita. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, hasil dari proyek kita ini. Kita sudah berhasil membuat surat resmi. Bagian-bagiannya sudah selesai semuanya. Oke, supaya teman-teman bisa lebih lancar lagi, silahkan dicoba-coba membuat surat-surat yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.